Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatur Rahman dari TRPL 1B, dari kelas TRPL 1B dengan NIM 434220105. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai demo web yang sudah kami buat dan revisi-revisi yang sudah kami perbaiki. Oke, em, saya Alfa Rahman mewakili kelompok saya akan mulai menjelaskan. Oke, pertama di sini ada fitur login yang dimana fitur login ini untuk sebagai akses kita untuk masuk ke dalam web kita. Jika eh, kami memiliki dua dua user, yaitu user yang sebagai mahasiswa, user sebagai admin atau laboran. Jika kita masuk sebagai mahasiswa, kita menggunakan NIM dengan password yang sudah ditentukan. Dan jika passwordnya salah, akan keluar notif username atau password salah. Jika passwordnya benar, dia akan masuk ke dalam websitenya. Seperti ini. Eh, ini adalah home page-nya si mahasiswa. Di ujung kanan ada icon yang mana kalau dipencet akan keluar drop down dan ada fitur ganti password dan logout. Jika kita mengklik ganti password, di sini kita akan akan bisa mengganti password kita, mengupdate password kita. Contohnya, kita membuat password lamanya 123, sedangkan password barunya 1234. Kita konfirmasi lagi 1234, kirim, maka otomatis passwordnya akan berganti. Kita contohkan, kita pencet logout, kita masuk lagi menggunakan akun tadi. Jika kita menggunakan 123 tadi, otomatis username atau passwordnya salah. Jika kita menggunakan password yang baru 1234, dia akan otomatis masuk kembali. Oke, setelah dari homepage-nya mahasiswa, jika kita meminjam barang, kita bisa menuju ke daftar barang. Di mana di daftar barang ini terdapat barang-barang yang mana bisa dipinjam. Barang-barang yang bisa dipinjam. Contohnya, kita meminjam USB Type-B. Oh iya, di di halaman barang ini kita bisa mencari barang jika barangnya terlalu banyak. Contohnya kita bisa mencari kursi roda, maka akan menampilkan hanya kursi berodanya saja. Oke, ntar lagi kita akan kembali ke tempat tadi. Eh, dan kita lanjutkan tadi, kita lanjutkan untuk meminjam. Meminjam. Kita meminjam NIM nama kelas yang merupakan data yang wajib diisi, tapi akan otomatis diisi secara langsung oleh sistem. Lalu di sini kita tidak bisa mengganti NIM kita lagi karena ini dibuat dengan read only. Oke, jika kita meminjamkan 10 keterangannya PBL, saya akan pilih barangnya USD Type B. Choose harinya, misalkan hari ini hari Jumat, tanggal peminjamannya today. Maka akan keluar jika kita klik pinjam akan keluar alert yang mana untuk berfungsi untuk double double check untuk input datanya. Jika kita cek oke, kita akan diarahkan ke halaman eh, daftar peminjaman. Dan di sini saya menggunakan notif yang mana jika statusnya berhasil akan ada notif peminjaman berhasil diajukan. Dan di sini akan ada keterangan status pending yang mana harus diverifikasi dulu oleh admin untuk mengubah status ini. Dan jika kita lihat ke daftar barang, tadi kan kita tersedianya 10 nih, tapi ketika kita ada pinjam tinggal 10. Kita pinjam 10, barangnya otomatis 0 kan, dan barang tidak tersedia. Dan studi kasus lain, jika kita meminjamkan
meminjamkan jumlah yang lebih dari yang tersedia, maka akan seperti ini. SD-card 64 GB Jumat dan hari ini. Kita klik pinjam, maka tidak bisa, kenapa? Dan akan muncul notif stok tidak cukup. Nah, untuk itu kita harus meminjamkan sesuai dengan barang yang tersedia. Oke, kembali lagi ke peminjaman. Jika sudah seperti ini, kita hanya tinggal menunggu verifikasi dari admin. Lanjut, kita akan ke, ke halaman admin. Kita akan masuk sebagai admin. Oke, sebagai admin, di sini adalah beberapa card yang mana menunjukkan berapa berapa data yang sudah ada. Jika kita ke pengajuan, maka kita akan otomatis ke halaman pengajuan untuk memvalidasi atau memverifikasi peminjaman yang telah dilakukan tadi, pengajuan tadi. Kita beranda, jika pengajuan disetujui, kita akan masuk ke halaman riwayat peminjaman. Jika sudah dikembalikan, kita akan ke peminjaman juga, tetapi bedanya hanya di statusnya nanti. Oke, kita coba. Sebelum kita mencoba untuk memverifikasi. Oke, di sini akan ada data-data yang sudah diajukan oleh seorang mahasiswa tadi, yang mana kita bisa menerima dan bisa menolak. Jika kita tolak, otomatis akan ditolak dan tidak akan bisa melakukan peminjaman. Jika kita menerima, misalkan kita status, kita pencet terima, aksinya kita kirim, tetap akan muncul notif pengajuan berhasil diverifikasi. Dan ketika kita ke daftar peminjaman, statusnya juga sudah diterima. Di mahasiswa pun statusnya hilang, kenapa? Karena sesinya masih jadi admin. Kita berubah lagi jadi mahasiswa. Oke, kita ke pinjaman. Nah, statusnya pending tadi sudah jadi terima. Untuk status terima dan sudah dikembalikan itu sangatlah berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena terima berarti hanya diterima saja pengajuannya, tetapi barangnya belum dikembalikan. Itu masih dalam fase dipinjam. Jika sudah barang yang dikembalikan oleh mahasiswa kepada admin secara langsung, maka admin tugasnya di sini hanya untuk menginput datanya ke dalam database bahwa barang ini sudah dikembalikan. Jika kita di halaman admin, kita ke daftar pengembalian, ini kan diberitahu barang-barang yang ditampilkan di sini berarti barang-barang yang belum dikembalikan. Seperti ini, statusnya belum dikembalikan. Jika kita ubah jadi sudah dikembalikan, kirim, maka akan ada notif pengembalian berhasil dan kita akan diarahkan ke halaman riwayat peminjaman barang dengan status yang tadi yang kita lihat tadi sudah terima, sekarang sudah dikembalikan. Nah, jika kita lihat yang daftar pengembalian sudah kosong, daftar pengajuan juga sudah kosong. Nah, ketika sudah dikembalikan, nanti di halaman mahasiswa pun sudah dikembalikan statusnya. Oh ya, lalu dalam halaman ini kita juga bisa melakukan cetak data atau menjadikan PDF. Kita coba. Nah, ini adalah tabel yang mana tabel PDF yang dimana nanti ini merupakan data seorang admin, riwayatnya, dan bisa di print. Oke. Lalu dalam admin ini kita juga bisa mengedit jumlah jumlah barang-barang yang ada, kayak tersedianya, ataupun menghapus barangnya, mengeditnya, menambah barangnya. Kita coba tambah data barang. Sekarang kita kode barangnya kita buat barang 10. Nama barangnya adalah CCTV. Lokasinya adalah
TA 12.4 11.5 11.4 jumlah barangnya adalah 10 dan kita akan mengambil gambar barangnya CCTV open, maka yang tadinya hanya 8 akan berubah menjadi 9 dan akan ada notif seperti ini, barang berhasil ditambahkan. Yang tadi hanya 8 sekarang jadi 9. Oke, di sini pun kita harus mengeditnya. Jika kita yang ngirim-kirim, dia tidak akan berubah karena mengapa? Karena kami menggunakan fitur required, fungsi required, yang mana harus diisi dulu datanya baru bisa dikirimkan. Oke, misalkan kita ganti gambarnya di clip on, kirim. Maaf, clip on. Oke, jika dikirim, maka edit barang akan berhasil. Akan ada notif edit barang berhasil dan gambarnya akan berubah. Oke, lalu jika kita menghapus card yang ini, card yang kita sudah tambahkan tadi, kan kita jadi menambahkan kartu kan, menambahkan barang soalnya. Dia akan otomatis menambahkan barang, menambahkan cardnya. Lalu jika kita hapus, card yang tadi akan dihapus dan akan ada notif barang berhasil dihapus. Oke, jika kita mau menambahkan kesediaan barangnya juga bisa. Oke, akan menjadi 10. Ketika kita mengecek di halaman mahasiswa, dia akan menjadi 10 lagi juga. Oke, lalu di daftar peminjaman ini di halaman mahasiswa kita hanya bisa melihat data sebagai data di mana kita login sebagai siapa. Misalkan sekarang saya login sebagai NIM 434220145 sebagai nama Al-Fatur Rahman. Jika kita mengganti usernya untuk masuk seperti NIM 434220148, kita meminjam, kita nggak akan bisa melihat si daftar peminjamannya si Al-Fatur Rahman tadi, karena di sini kita akan menampilkan data yang mana data user tersebut. Jadi kita tidak bisa melihat data user lain. Oke, kita balik lagi. Oke, di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau pengucapan yang salah atau misinformasi, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.